segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Dalam Dia hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu percaya di dalam segala kegelapan, tidak ada yang menguasainya. Pada mulanya daerah itu terang mengelilingi manusia dan buminya. Tema yang versi tema yang kami diambil di sini adalah terang dalam gelap. Pada mulanya daerah itu terang mengelilingi bumi dan manusia sehingga warga masyarakat setempat aktivitas sehari-hari dengan aman dan damai. Lalu aktivitas sehari-hari dengan aman dan damai. Permisi Bu, saya berapa ya? Oh ya. Pada suatu hari datanglah sekelompok orang asing dengan atribut lengkap, seragam berwarna oranye dan senjata lengkap. Ambil berapa? Lalu kata mereka, jadi Bapak, ini kami dari keamanan turun ke kampung sini untuk mengayomi dan melindungi masyarakat sini, dan kita sama-sama di sini begitu. Jadi kalian adalah bagian dari kita begitu. Jadi tujuan kita datang untuk membangun bos ini. Awak Bapak izinkan? Baik Bapak. lalu mereka mendirikan tenda atau pos berbagai pelosok dan kampung-kampung. Lalu mereka bertanya-tanya pada warga setempat, Dari Kebun Bapak. Lalu. Siap. maka warga setempat hidup dalam cengkraman. Lalu mereka tidak terima dengan hal tersebut, sehingga dari situlah mereka mendirikan sebuah gerakan yang untuk mempertahankan idealisme dan keterwarisan leluhurnya. Kenapa sampai tanah ini Tuhan memberikan kepada kita, tapi kenapa orang asing datang menguasai kita dan merampas kita bukan kekayaan alam? Kita harus lawan.
Lalu dari situlah mereka menciptakan sebuah mobil yang tak terhenti-hentinya. Masuk dari samping kan, dari samping. Lebih. Sehingga daerah itu menjadi gelap, akhirnya berjatuhan korban. Sehingga daerah itu menjadi gelap, akhirnya berjatuhan korban. Pada suatu hari seorang hamba Tuhan dia dari kediamannya menuju ke tempat peliharaan ternak untuk kasih makan. Pendeta Jeremias nih. Pada tempat waktu jam 3 sore dalam pertanyaan sekelompok orang asing mencoba bahwa ia adalah mata-mata gerakan tersebut sehingga mereka menembaki dia dengan senjata api. Maka saat itu juga ia telah meninggal dunia. Lalu pemerintah daerah turun tangan. Baik, saya dari pemerintah mengutus tim identifikasi kepada seorang hamba Tuhan yang telah terjadi penembakan. Saya minta dari pemerintah saya untuk mengevakuasi tempat terjadinya TKP. Ya. Maka bertanya waktu pada masyarakat korban dan korban terus menerus. Lalu suatu hari sekelompok orang asing tersebut pergi ke tempat di mana tempat masyarakat berhuni. Demikian saat itu juga mereka menembaki warga setempat dengan memuncari tubuh dengan peluru timah panas. Sama foto. Sini. Dan akhirnya saat itu juga pemerintah daerah turun menangani kasus tersebut. Baik, saya mengutus tim identifikasi saya untuk mengevakuasi tempat terjadinya beberapa masyarakat sipil saya yang telah kena tembak di tempat TKP. Saya minta untuk mendatai semua anggota masyarakat sipil saya kena tembakan. Ayo.
Lalu saat itu kualitatif korban adalah 13 orang jiwa yang telah dikorbankan oleh orang asing tersebut. Maka suatu hari saat itu warga setempat mereka bergotong royong di salah satu sebuah kampung. Setelah itu mereka kembali masuk dalam sebuah onai lalu beristirahat. Maka saat itu juga sekelompok orang asing tersebut datang dan menutupi pintu gerbang lalu menembaki mereka dengan senjata api membabi buta. Lalu saat itu juga pemerintah daerah turun menangani kasus korban tersebut. Baik, pemerintah, sini saya mengutus delegasi saya untuk mengevakuasi terjadinya penembakan terhadap beberapa masyarakat sipil saya. Jadi saya utus delegasi saya untuk mendatangi semua korban. Lalu kualitatif korban jiwa adalah 16 orang yang telah dikorbankan. Maka saat itu juga konflik antara kelompok orang asing dan pribumi selalu berjalan terus. Konflik selalu berlanjut sampai berlanjut. Demikian dalam ini kami ambil dari kenyataan yang dialami oleh rakyat Papua dan lebih khususnya Kabupaten Jaya. Kabupaten Jaya